Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam sholat, setiap gerakan memiliki tuntunan dari Nabi, termasuk cara duduk ketika tahiyat awal. Meskipun terlihat sederhana, ternyata Rasulullah memberikan contoh yang sangat jelas tentang posisi duduk ini. Karena sholat yang paling sempurna adalah sholat yang mengikuti contoh Nabi. Sebagaimana sabda Nabi, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Posisi duduk tahiyat awal. Para ulama menjelaskan bahwa duduk pada tahiyat awal disebut duduk iftirasi. Cara duduk ini adalah kaki kiri dibentangkan lalu diduduki. Kaki kanan ditegakkan. Jari-jari kaki kanan menghadap ke arah kiblat. Inilah posisi duduk yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalil hadis posisi duduk tahiyat awal. Dalilnya terdapat dalam hadis sahabat Abu Humaid Al-Saidi yang menjelaskan tata cara sholat Nabi. Beliau berkata, ketika Nabi duduk pada 2 rakaat, yaitu tahiyat awal, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa cara duduk Nabi pada tahiyat awal adalah duduk iftirasi. Posisi tangan saat tahiyat, selain posisi kaki, Nabi juga mencontohkan bagaimana posisi tangan ketika tahiyat. Dalam hadis sahabat Abdullah ibnu Umar disebutkan, ketika Nabi duduk dalam sholat, beliau meletakkan tangan kanan di paha kanan dan tangan kiri di paha kiri. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kemudian Nabi juga memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika membaca tasyahud. Dalam tasyahud juga disunahkan mengangkat jari telunjuk. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Beliau berkata, ketika Nabi duduk dalam sholat, beliau meletakkan tangan kanan di paha kanan dan memberi isyarat dengan jari telunjuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Apakah jari telunjuk diangkat dari awal sampai akhir tasyahud, atau hanya ketika membaca kalimat syahadat? Maka kita perlu melihat dalil hadis dari para sahabat Nabi dan penjelasan para ulama. Dalil hadis mengangkat jari saat tasyahud. Di antara hadis yang paling terkenal adalah riwayat sahabat Abdullah ibnu Umar. Beliau berkata, ketika Rasulullah duduk dalam sholat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, lalu mengangkat jari yang berada di samping ibu jari, yaitu telunjuk, dan berdoa dengannya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Hadis ini menjadi dalil bahwa Nabi mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud. Hadis tentang isyarat saat berdoa. Ada juga hadis dari sahabat Abdullah ibn Zubair. Beliau berkata, Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa dan beliau tidak menggerakkannya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud. Dari hadis ini para ulama memahami bahwa mengangkat jari telunjuk adalah isyarat tauhid ketika berdoa. Pendapat ulama tentang waktu mengangkat jari. Para ulama kemudian menjelaskan kapan jari telunjuk itu diangkat, karena hadits-hadits tersebut memberikan beberapa kemungkinan penafsiran. Pendapat pertama, jari diangkat ketika membaca kalimat tauhid saja. Ini pendapat sebagian ulama dari mazhab Abu Hanifah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i, mereka menjelaskan bahwa jari diangkat ketika membaca La ilaha illallah, karena kalimat itu adalah inti tauhid. Pendapat kedua, jari diangkat sejak awal tasyahud sampai selesai. Ini pendapat sebagian ulama dari mazhab Malik ibnu Anas. Sebagian ulama mazhab Ahmad ibnu Hanbal, mereka berdalil bahwa Nabi mengangkat jari ketika berdoa, sedangkan bacaan tasyahud adalah doa. Pendapat ketiga, jari diangkat ketika mulai membaca tasyahud dan tetap diangkat sampai selesai tanpa digerakkan. Pendapat ini dijelaskan oleh ulama besar seperti An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, sehingga jari tetap diangkat sebagai isyarat tauhid. Hikmah mengangkat jari telunjuk. Para ulama juga menjelaskan beberapa hikmah dari sunnah ini. Pertama, menguatkan tauhid kepada Allah. Ketika kita mengangkat satu jari, itu melambangkan bahwa Allah itu satu. Kedua, mengikuti sunnah Nabi dalam sholat. Karena sholat yang paling sempurna adalah sholat yang mengikuti contoh Nabi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ketiga, mengingatkan hati agar khusyuk ketika membaca syahadat.
Sikap bijak dalam perbedaan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Karena adanya beberapa riwayat dan penjelasan ulama, maka muncul beberapa cara dalam mengangkat jari telunjuk saat tasyahud. Ada yang mengangkat saat kalimat tauhid, mengangkat sejak awal tasyahud, mengangkat sepanjang bacaan tasyahud. Semua cara ini memiliki dasar dari hadis dan penjelasan para ulama. Karena itu, kita tidak perlu saling menyalahkan dalam masalah ini. Sekarang tentang bacaan tasyahud awal. Di antara bacaan tasyahud yang paling terkenal adalah riwayat dari sahabat besar, Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Nabi mengajarkan kepadaku tasyahud, sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran kepadaku. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Adapun bacaannya adalah At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi syalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arti dan makna bacaan tahiyat ini sangat dalam. At-tahiyatu lillahi artinya segala penghormatan hanya milik Allah. Artinya semua bentuk penghormatan tertinggi hanyalah untuk Allah. Wassalawatu artinya segala bentuk ibadah solat hanya untuk Allah. Wattayyibat artinya segala perkataan dan amal yang baik hanya untuk Allah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu artinya semoga keselamatan tercurah kepada engkau wahai Nabi. Ini adalah bentuk doa dan penghormatan kepada Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh artinya semoga rahmat dan keberkahan Allah tercurah kepadamu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi syalihin artinya semoga keselamatan tercurah kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Para ulama mengatakan, ketika seseorang membaca kalimat ini dalam solat, doanya sampai kepada seluruh orang soleh di bumi dan di langit. Asyhadu an la ilaha illallah artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh artinya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini adalah inti dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Hikmah dan makna tasyahud. Para ulama menjelaskan bahwa tasyahud adalah pengakuan tauhid, penghormatan kepada Nabi, doa keselamatan bagi kaum muslimin, persaksian iman. Karena itu tasyahud menjadi salah satu rukun penting dalam sholat. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana tentang bacaan sholawat pada tahiyat awal? Sebagian orang membaca sholawat setelah tasyahud awal, sementara sebagian yang lain tidak membacanya. Sebagian ulama memahami bahwa pada tahiyat awal cukup membaca tasyahud saja. Dalam sebuah hadis, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang cara bersalawat. Sahabat Ka'b ibn Ujrah berkata, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana kami bersalawat kepadamu? Nabi menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis ini menjadi dasar bacaan sholawat dalam sholat. Para ulama kemudian berbeda pendapat tentang apakah sholawat dibaca pada tahiyat awal atau tidak. Pendapat pertama, tidak membaca sholawat pada tahiyat awal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, Ahmad ibnu Hambal. Alasan mereka, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa setelah tasyahud awal, Nabi langsung berdiri menuju rakaat berikutnya, sehingga tahiyat awal dipersingkat. Pendapat kedua, disunahkan membaca sholawat pada tahiyat awal. Ini adalah pendapat ulama mazhab Syafi'i, namun mereka menjelaskan bahwa sholawatnya tidak sepanjang sholawat pada tahiyat akhir. Bentuk bacaan sholawat pada tahiyat awal. Jika mengikuti pendapat ini, maka setelah membaca tasyahud sampai kalimat, ditambahkan sholawat singkat, Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu langsung berdiri menuju rakaat berikutnya. Sedangkan pada tahiyat akhir, sholawat dibaca secara lengkap, yaitu sholawat Ibrahimiyah yang lebih panjang. Karena pada tahiyat akhir juga disunnahkan membaca berbagai doa sebelum salam.
Hikmah perbedaan ini. Para ulama menjelaskan bahwa tahiyat awal memang dibuat lebih singkat, agar sholat tidak terlalu panjang, terutama bagi makmum. Sedangkan tahiyat akhir adalah tempat untuk memperbanyak doa kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa bacaan tasyahud diajarkan Nabi melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat tersebut tidak disebutkan salawat pada tahiyat awal. Mayoritas ulama berpendapat salawat dibaca pada tahiyat akhir saja. Mazhab Syafi'i menganjurkan membaca shalawat singkat pada tahiyat awal. Perbedaan ini adalah bagian dari ijtihad para ulama. Karena itu kita tidak perlu saling menyalahkan, selama semuanya memiliki dasar dari hadis Nabi. Semoga Allah menjadikan sholat kita lebih sempurna dan lebih khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.